Why choose Hydro Coco? I choose original. Natural. Healthy. Dari perkebunan kelapa terbesar. Rasakan semua manfaat air kelapa asli dalam Hydro Coco. We choose Hydro Coco. Hydro Coco, taste good, feel good. Dipersembahkan oleh Duel Jawara Banten, saya ingin langsung ke Profesor Saldi Isra. Prof. Saldi, apa catatan Anda terhadap Banten dan calon pemimpinnya? Kita tahu Banten selalu disoroti soal korupsi, juara ketiga korupsi kalau kita bicara catatan KPK. Apa tanggapan Anda soal itu? Iya, sebetulnya kalau kita ikuti perkembangan ya, Banten ini sebahagian besarnya tertutup oleh situasi yang ada di Jakarta. Jadi kita tidak bisa bantahkan itu sebetulnya. Kecuali satu, untuk beberapa kasus korupsinya yang muncul ke permukaan, bahkan tadi diakui sendiri oleh kedua calon, Banten itu beberapa tahun yang lalu menjadi nomor 3 paling jelek di Indonesia, itu diakui. Jadi kalau tadi saya katakan Banten lebih banyak tertutup oleh situasi politik Jakarta, untuk berita tentang korupsi sebetulnya Banten mengalahkan Jakarta sih sebetulnya. Hanya soal korupsi kalahnya Satu. ya? Yang kedua, itu juga soal politik dinasti. Jadi kalau orang menyebut politik dinasti di Indonesia, orang selalu merujuk Banten sebagai salah satu contohnya. Jadi bukan tidak ada contoh di tempat lain di Indonesia. Nah, menurut saya ini dua hal sebetulnya yang harus dijawab oleh kedua pasangan calon ini. Kalau diantaranya nanti terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Sebab stigma yang sudah melekat sebagai daerah yang paling rendah transparansi dan segala macam, dan paling tinggi angka korupsinya, itu kan pelan-pelan harus dibersihkan. Baik. Satu. Yang kedua, menurut saya yang menghapus stigma sebagai provinsi, salah satu provinsi pusat dinasti politik. Nah, itu harus dikerjakan. Nah, saya tahan dulu satu, Prof. Dijawab dulu supaya tidak terlalu jauh. Saya ingin minta tanggapan yang lain dulu. Pak Wahidin, boleh tolong ditanggapi dulu Prof. Saldi sebelum berlanjut? Saya kira saya sepakat apa yang disampaikan. Itu juga yang saya rasakan selama ini. Bahwa ada stigma, ya. Oleh karena itu, kita harus hadirkan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Kita harus bangun sebuah teladan dan perubahan mindset dari aparaturnya. Dan juga ada punishment dan reward bagi yang memang telah bekerja. Ada upaya secara sungguh-sungguh, secara gradual itu yang sebetulnya pada 2011 saya canangkan perubahan. Kita akan membangun perubahan termasuk adalah bagaimana merubah Banten sehingga Banten tidak dikenal sebagai daerah terkebelakang, daerah termiskin, daerah yang syarat dengan korupsi, daerah yang dinasti, dan saya akan putus mata rantai itu. Dan saya pikir... Dengan cara apa Pak Wahidin memutus mata rantainya? Bahwa saya pengalaman. Boleh tolong diceritakan caranya seperti apa? Ya korupsi itu harus kita putus. Dengan cara? Dengan cara kita membangun sistem tata kelola keuangan yang terbaik. Saya dapat penghargaan 7 kali pengelola keuangan terbaik. Saya dapat penghargaan itu walaupun tidak menjamin bahwa penerima itu tidak ada korupsi. Tapi ketika kita lakukan mulai proses penganggaran sampai dengan pengawasan, evaluasi dan sebagainya dengan merubah mindset untuk bekerja karena ibadah. Apakah itu berbeda dengan yang sudah dilakukan atau yang Anda lihat selama ini berjalan, rencana-rencana Anda? Saya kan tidak terlampau konsentrasi untuk melihat pekerjaannya Pak Rano. Jadi saya hanya lihat yang menonjol-nonjol saja. Ketika Anda mengatakan sistemnya akan diubah, adakah yang spesifik menurut Anda perlu diubah? Ya harus, karena saya belum tahu apa yang dilakukan oleh Pak Rano Karno. Belum tahu apa yang dilakukan. Apa yang sudah Anda lakukan Pak Rano Karno? Ya, bekerja sama dengan KPK itu adalah real. Kemudian membuat rencana aksi itu adalah nyata. Kemudian implementasi dari sebuah perencanaan sudah terjadi. APBD sudah diketuk, RPJMD 2017-2022 juga berdasarkan diskusi dengan KPK. Itu sebuah adalah bagian dari membuang
kata-kata dua ini, korupsi dan dinasti. Rencana berdiskusi dengan KPK, tapi kemudian hasilnya kalau kita bicara sistem, tadi yang dikatakan Pak Wahidin adalah membangun sistem. Sistem Betul. seperti apa yang kemudian bisa Anda buktikan memang sudah Anda bangun? E-planning tuh itu udah kita lakukan. Ya, saya dengar Pak Wahidin ingin membuat e-planning. Kita sudah melakukan itu. Sudah berjalan e-planning? Sudah berjalan, tapi memang yang disebut e-planning kita adalah IRDP, yaitu ini semua program dari BPKP. Juga berdasarkan masukan dari Korsubga, yaitu IDRPK, yaitu yang disingkat Daftar Rencana Pelaksanaan Kegiatan. Jadi sudah. Kemudian yang namanya e-budgeting, itu yang kita sebut di Simda Keuangan. Saya akan putus di situ karena yang Anda sebutkan IDPRPK itu ada di situs Bapeda. Ya. Saya sudah cek langsung, belum bisa berjalan Bang Rano. Bisa nanti dikasih itunya, kasih passwordnya. Kalau kemudian harus dikasih passwordnya berarti transparansi dan partisipasi masyarakat belum ada. Saya tidak terlalu apal tentang password ini. Karena Mbak Nana saya 27 Oktober nih sudah selesai. Artinya saya sudah tidak aktif, saya cuti sebagai gubernur dan 11 Januari kemarin saya sudah habis masa jabatan. Berarti ketika Anda katakan e-planning sudah berjalan, dalam kenyataannya belum berjalan Bang Rano? Kalau tidak mungkin evaluasi APBD dari Kemendagri. Karena itu penyusunan rencana anggaran masuk dalam perencanaan. Apakah spesifik di sana ada e-planning, e-budgeting, e-procurement yang merupakan suatu sistem? Karena yang saya tanyakan sistem. Betul, itu dia terkonek dengan apa namanya? Terkonek dengan BPKP. Itu semua termonitor oleh BPKP. Termonitor, tetapi apakah partisipasi masyarakat bisa Oh melihat? bisa, kita ini bahkan Banten Saya ini cek belum bisa Bang Rano. mungkin nanti saya cari ininya passwordnya. Saya nggak hafal passwordnya. Baik, saya ingin ke Prof. Saldi. Seberapa penting sebetulnya transparansi itu dan seberapa penting partisipasi masyarakat untuk bisa memastikan kita bisa mengontrol? Iya, kalau yang namanya korupsi itu tanpa transparansi tidak mungkin bisa dikurangi. Apalagi dihentikan sampai level paling rendah. Jadi keterbukaan informasi, transparansi itu menjadi salah satu elemen penting. Jadi kan orang kalau melakukan korupsi, melakukan penyalahgunaan kekuasaan itu kan sebetulnya ada di ruang remang-remang. Nah Baik. itu yang harus diterangi sebetulnya. Jadi e-budgeting itu salah satu instrumen untuk meneropong sisi gelap dari kemungkinan terjadinya praktek-praktek menyimpang seperti itu. Jadi Sangat penting. Iya. Baik, kita harus break untuk apakah kita harus headline news? Kita harus headline news. Setelah ini kita masih akan menggali lebih jauh soal rencana pasangan Wahidin Halim dan Rano Karno. Saya juga masih ada Prof. Renal Kasali yang akan menelisik lebih jauh. Jangan kemana-mana, tetap di Duel Jawara Banten. Dipersembahkan oleh